Shalom, selamat pagi kawan-kawan. Jumpa lagi di True Cross Channel. Mari kita menyatakan kebenaran dan meluruskan kepalsuan. Ya, saya sempatkan bahwa di subuh ini ya, karena besok takut nanti malam takut tidak sempat lagi. Ya, jadi saya sempatkan di waktu subuh ini. Ya, tidak apa-apa ya, kita bahas sebentar saja. Ya, ini bicara the Gospel of Barnabas, Injil Barnabas. Ya, Injil yang dipakai oleh Ustadz Kainama untuk mengklaim kebenaran kitabnya. Ya, isi buku ini bukan hanya diakui dan dipakai oleh Ustadz Kainama, tapi juga dipakai oleh beberapa kalangan Islam. Karena di dalam Injil Barnabas, di dalam The Gospel of Barnabas ini, memuat beberapa hal yang dianggap oleh mereka sejalan dengan kitab mereka. Dan tentunya apa yang dianggap sejalan oleh kitab mereka itu bertentangan dengan Alkitab. Jadi mereka pikir Injil Barnabas ini bisa satu kesempatan yang baik untuk dapat menggoyahkan iman Kristen. Nah, lalu hal-hal apa saja yang membuat buku ini begitu berharga bagi para polemikus seperti Ustadz Kainama? Ya, ada dua hal utama yang membuat Injil Barnabas atau The Gospel of Barnabas ini begitu berharga bagi mereka para polemikus seperti Ustadz Kainama dan kawan-kawan. Hal pertama, karena buku ini memuat nubuatan tentang kerasulan nabi mereka. Dan hal kedua, karena buku ini juga mencatat bahwa Yesus tidak disalib dan tidak mati. Lalu kalangan umat Islam menyamakan Isa itu dengan Yesus. Ya, akhirnya mereka mengklaim buku ini sebagai salah satu buku yang dapat mendukung kebenaran mereka. Dan tentunya kedua hal inilah yang sangat sejalan ya dengan apa yang tertulis di kitab mereka. Ya, jadi dengan tanpa ragu kalangan polemikus atau yang senang mendiskreditkan kekristenan, mereka senang sekali pakai Injil palsu seperti ini, Injil Barnabas, untuk menyerang kekristenan dan Alkitab. Jadi dari cara pikir mereka, maka mau tidak mau mereka harus terima kesimpulan yang akan saya buat berikut. Kesimpulannya bahwa bagi mereka Injil Barnabas itulah Injil yang benar karena mereka pakai Injil Barnabas untuk klaim. Lalu ketika mereka menyatakan Injil Barnabas Injil yang benar, berarti mereka juga harus menyatakan bahwa Alkitab adalah salah. Kenapa? Karena Injil Barnabas dan Alkitab isinya sangat bertolak belakang. Jadi tidak mungkin orang menyatakan dua-duanya benar, tidak mungkin. Pasti hanya salah satu yang benar. Kalau orang mau menyatakan Injil Barnabas yang benar, maka mereka harus menyatakan Alkitab salah. Dan ketika orang menyatakan Alkitab yang benar, maka orang akan menyatakan Injil Barnabas itu salah atau palsu. Jelas bagi kekristenan, Injil Barnabas itu adalah Injil yang palsu. Dan Alkitab kita, Alkitab Kristen itu adalah Injil yang sejati. Nah, inilah kesimpulan logis ya. Nah, dan kalau mereka mau menentang kesimpulan saya, artinya mereka sudah tidak berpikir pakai cara yang logis lagi. Kesimpulannya tidak bisa lari dari apa yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, karena saya sudah sebutkan bahwa isi kedua kitab ini sangat berbeda. Jadi tidak ada kemungkinan bagi kita untuk menyatakan keduanya benar. Kesimpulan yang logis hanya salah satu yang benar. Nah, tapi inilah keheranan dari cara pikir Ustadz Kainama. Ustadz Kainama ini bukan cari pembenaran dari Injil palsu seperti Injil Barnabas ini, tapi Ustadz Kainama juga cari pembenaran dari Alkitab. Ini hal yang tentu di luar akal sehat, tidak masuk akal, di luar logika yang wajar. Bagaimana mungkin Ustadz Kainama klaim kebenaran agamanya dari dua kitab yang bertolak belakang isinya seperti ini? Sewajarnya kalau orang masih bisa berpikir pakai akal sehat, pakai cara pikir yang logis, tidak mungkin dia klaim dari kedua Injil ini. Hanya harus salah satunya saja. Mau pilih klaim dari Alkitab, maka dia harus tolak Injil Barnabas. Kalau dia mau terima kebenaran Injil Barnabas, dia juga harus tolak kebenaran dari Alkitab. Nah, inilah yang Ustadz Kainama lakukan. Dia klaim dari keduanya, dari Alkitab juga dari Injil Barnabas. Padahal ini dua isi yang sangat berbeda. Ini pertentangan antara surga dan neraka. Tidak mungkin kan kita klaim surga dan neraka jadi tujuan akhir kita nanti. Tentu harus hanya salah satu, surga atau neraka. Itulah mengapa sering saya sebutkan
ustadz kayak nama ini logika pikirnya sudah sangat kacau balau. Nah, keberadaan Injil Barnabas, Injil ini sebenarnya ada satu lagi ya, surat Barnabas. Ya kedua-duanya pun tidak dianggap kedua-duanya pun dinyatakan sebagai Injil-Injil yang palsu ya, karena ditulis oleh orang-orang yang tidak jelas. Nah, terutama untuk Injil Barnabas, Injil ini ditulis 1400 tahun setelah masa Barnabas hidup. Barnabas ini kan hidup di masanya Rasul Paulus ya. Nah, jelas Injil yang ditulis 1400 tahun setelah masa hidup para rasul itu tidak pernah mendapat dukungan dari para rasul yang sudah tidak ada di masa itu. Ya, bahkan Injil Barnabas ini juga jelas sudah ditolak oleh orang-orang percaya, oleh bapak-bapak gereja di sepanjang sejarah gereja. Sebuah kitab baru dapat disebut Injil yang sejati jika kitab tersebut mendapat pengakuan dari para rasul dan juga harus sekaligus mendapat dukungan dari orang-orang percaya di sepanjang segala zaman. Tapi Injil Barnabas sekali tidak dapat memenuhi kriteria ini. Ini tentu hal yang berbeda sekali dengan Alkitab. Alkitab dalam hal Perjanjian Lama, semua kitabnya telah selesai ditulis sebelum memasuki tahun Masehi. Fakta ini dapat kita temukan dengan jelas dari kisah-kisah di Alkitab. Juga dari Alkitab kita dapat melihat dengan jelas bagaimana tulisan-tulisan di Perjanjian Lama sering digunakan bukan hanya oleh para rasul, tapi oleh Kristus sendiri. Lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru? Seluruh kitab Perjanjian Baru semuanya telah selesai ditulis sebelum tahun 100 Masehi. Atau dengan kata lain, semuanya telah selesai ditulis di akhir abad pertama. Jadi tidak lewat sampai tidak memasuki abad kedua, hanya semuanya selesai ditulis di abad pertama. Di masa ketika para rasul masih ada. Jadi tulisan-tulisan di Perjanjian Baru semuanya sudah mendapat pengakuan para rasul. Ini bisa kita tahu dari banyaknya tulisan-tulisan di Perjanjian Baru yang sering dikutip oleh para rasul di dalam tulisan-tulisan mereka. Bahkan yang lebih luar biasa, Tuhan ternyata telah mempersiapkan seorang rasul, Rasul Yohanes. Dia merupakan rasul termuda di antara para rasul. Dia juga menjadi satu-satunya rasul yang masih hidup di akhir abad pertama dengan menulis 1 Injil, 3 surat, dan 1 Wahyu. Dan di dalam tulisannya Rasul Yohanes di 1 Yohanes 4 ayat 14 kita bisa tahu dengan jelas bahwa mereka orang-orang yang sudah mereka ini maksudnya para penulis Alkitab, mereka inilah orang-orang yang sudah melihat secara langsung dan merasakan hidup berjalan bersama Kristus. Mereka inilah yang menjadi saksi mata Injil yang sah. Karena mereka telah merasakan, menyaksikan dan hidup bersama Kristus. Semua kebenaran itulah yang mereka catat, yang mereka ungkapkan, yang mereka beritakan. Dan ini juga jalan dengan apa yang ditulis oleh Rasul di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 15. Supaya semua tulisan yang tulis dari kesaksian hidup mereka bersama Kristus yang menjadi berita Injil yang harus diketahui oleh umat Tuhan di sepanjang segala abad. Jadi selain kebenaran Alkitab itu karena jelas saksi mata Injilnya, juga seluruh tulisan di dalam Alkitab itu harus punya kaitan, harus punya benang merah yang jelas antara kitab yang satu dengan kitab yang lainnya. Seluruh kaitan ini mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu akan membentuk satu kisah besar yang sama. Dan ini tidak mungkin didapatkan di dalam Injil-Injil palsu seperti Injil Barnabas. Di mana kisah-kisah di dalam Injil-Injil palsu itu semuanya sangat berlawanan dengan Alkitab. Dan tentunya kisah yang berlawanan dengan Alkitab tidak mungkin punya pola dan kaitan dengan Alkitab dan juga tidak mungkin membentuk kisah besar yang sama dengan Alkitab. Kawan-kawan silahkan cari di mana ada buku seperti Alkitab yang ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun oleh 40 penulis. Berbeda generasi dan abad, tapi tanpa sengaja seluruh kisahnya dapat saling terkait dan membentuk satu kisah besar yang sama. Silahkan cari di mana ada buku seperti Alkitab. Dan saya bisa pastikan tidak mungkin Alkitab ini terbentuk kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalam pembentukan Alkitab.
Juga kawan-kawan nanti silahkan bisa tunjukkan kepada saya di mana ada kitab yang seperti Alkitab, yang punya asal-usul dan latar belakang yang jelas di dalam setiap kisahnya. Ini tentu tidak didapatkan dari kitab-kitab tertentu yang diklaim turun dari langit. Karena kitab yang diklaim seperti itu tentu tidak akan punya asal-usul dan latar belakang yang jelas di dalam setiap kisahnya seperti yang ada pada Alkitab. Jadi sekarang jelas kenapa Injil Barnabas adalah Injil palsu. Karena Injil Barnabas ditulis oleh orang yang tidak ada kaitannya dengan sejarah Alkitab, tidak punya saksi mata yang sah, tidak pernah diakui oleh para rasul, dan juga tidak pernah diakui oleh orang-orang Kristen di sepanjang segala abad. Dan yang terpenting, tulisan di dalam Injil-Injil palsu, termasuk Injil Barnabas, semuanya sangat berlawanan dengan tulisan-tulisan di dalam Alkitab. Sehingga tulisan di dalam Injil Barnabas tidak punya kaitan, tidak punya benang merah dengan seluruh kisah di dalam Alkitab. Dan tidak mungkin tulisan-tulisan dalam Injil Barnabas dapat membentuk satu kisah besar yang sama dengan Alkitab. Terakhir, yang menyetujui Injil Barnabas ini Injil palsu, ternyata bukan hanya pihak Kristen, tapi juga dari kalangan Islam. Ya, kita lihat. Ya, ini saya ambil dari webnya Islam ya, Isa dan Islam org, Isa dan Islam. Ya, ini kita sedikit saja ya. Nah, ini ya, Dr. Abbas Mahmud Al-Akkad, jurnal di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, tidak percaya Injil Barnabas adalah kebenaran Allah. Mengapa demikian? Dia mengajak umat muslim sedunia untuk menjauhkan diri dari Injil Barnabas. Ini ditulis oleh orang Islam. Saya tidak mencari kebenaran dari tulisan-tulisan di luar orang-orang Kristen, tidak. Tapi saya mau tunjukkan bahwa yang menentang Injil Barnabas ini ternyata bukan hanya orang Kristen, tapi juga dari orang-orang Islam. Ya, kita lihat lagi yang satu lagi ya. Masih sama ya, dari video Isa dan Islam. Ya, kasih judul Injil Barnabas palsu, jangan dipercaya. Ya, kawan-kawan silakan baca nanti ya. Saya tidak bacakan isinya, judulnya sudah sangat jelas. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu dengan jelas yang membenarkan dan pakai Injil Barnabas ini ya, Injil palsu ini untuk mendukung kebenaran kitab-kitab mereka. Ini bukan semua orang Islam. Ya, saya tekankan bukan semua orang Islam, tapi hanya sebagian kecil saja. Atau saya bisa sebut mereka ini para oknum, para polemikus yang memang punya niat untuk mendiskreditkan Alkitab dan kekristenan. Ini bukan terjadi hanya di zaman ini, tapi sudah sejak di zaman dulu. Ya, nah seharusnya para oknum, para polemikus ini malu karena mereka ini mencari pengakuan dari kitab yang jelas. Ini adalah kitab palsu. Karena tidak punya latar belakang, tidak ada asal-usul, penulisnya tidak jelas, tidak ada saksi mata, dan yang paling penting tidak diakui para rasul, dan juga sudah ditolak oleh para bapak-bapak gereja di dalam berbagai konsili resmi gereja. Jadi Ustadz Kainama dan para polemikus lainnya, silahkan saja kalau kalian mau klaim kebenaran kalian dari Injil-Injil palsu seperti Injil Barnabas ini. Tindakan-tindakan kalian tidak akan merugikan kekristenan, karena kebenaran Alkitab sudah jelas, kami punya standar yang jelas, dan juga diakui di sepanjang segala zaman. Justru tindakan kalian, para polemikus ini sebenarnya akan merugikan diri kalian sendiri. Karena kalian klaim kebenaran dari sesuatu yang sudah jelas-jelas dinyatakan palsu. Ya, itu saja kawan-kawan. Sebenarnya saya sudah naikkan link, tapi tidak ada yang masuk. Dan juga ini sudah subuh. Ya, tadinya saya berniat terima mungkin 1-2 orang saja, tapi ya tidak apa-apa ya, saya akhiri. Sekarang sudah subuh juga. Ya, sampai di sini saya bicara. Selamat pagi, selamat melanjutkan beristirahat. Tuhan memberkati.